Puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, kita patut bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita dimungkinkan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah raya minggu. Oleh karena kemurahan Tuhan, dua tangan Tuhan yang kuat menghimpunkan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, kita mendapatkan sound system yang baru, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dalam maupun luar negeri. Tuhan memberkati. Salam. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita mohonkan segala kemurahan dari hati Tuhan, supaya kiranya pembukaan firman Tuhan meneguhkan hati kita masing-masing, sehingga ibadah ini tidak menjadi percuma, firman Tuhan yang kita terima tidak menjadi percuma. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Boleh baca ayat 1. Firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu pasal 13 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Namun pembacaan ayat 1 mulai. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Singkatnya, pada ayat yang kedua, binatang yang keluar dari dalam laut, jelas itu menunjuk antikris. Binatang yang keluar dari dalam laut, jelas itu menunjuk antikris. Kemudian, binatang tersebut merupakan gabungan atau kombinasi dari 3 jenis binatang dalam satu tubuh, itulah tubuh antikris. Adapun 3 jenis binatang tersebut, 1 macan tutul, 2 beruang, 3 singa. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau 3 jenis binatang digabung menjadi satu tubuh, dapat dibayangkan betapa besar dan betapa hebat dan betapa besar kuasa yang dimiliki oleh antikris tersebut apabila menjadi raja yang berkuasa atas negeri ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, kepada binatang tersebut naga itu memberikan kepada binatang tersebut, naga itu memberikan kekuatannya. Kekuatannya. Artinya antikris menjadi suatu keadaan yang sangat kuat nanti apabila menjadi raja selama 3 tahun setengah. Amin. Puji Tuhan. B. Tahtanya. Artinya antikris menjadi sebuah pemerintahan. Artinya antikris nantinya akan menjadi sebuah pemerintahan yang sudah terbentuk. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Jadi tersebut naga memberikan satu kekuatannya. Artinya antikris satu kali nanti menjadi suatu keadaan yang sangat kuat apabila menjadi raja selama 3 tahun setengah di atas bumi ini. 2, memberikan tahtanya, artinya antikris nanti menjadi sebuah pemerintahan yang begitu besar. Lalu 3, memberikan kuasanya yang besar kepada antikris. Amin. Memberikan kuasanya yang besar kepada antikris. Lebih jauh kita melihat tentang antikris di dalam 3 jenis binatang tersebut. Daniel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Keempat binatang dan anak manusia. Ya. Berkatalah Daniel demikian. Terus? Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Penglihatan dari Daniel, tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar, mengguncang lautan dunia, mengguncang dunia ini. Terus? Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Sesudah dunia diguncang,
Lalu dari dalam dunia itu sendiri nanti akan keluar 4 binatang besar. Terus? Yang satu berbeda dengan yang lain. Ya, yang satu berbeda dengan yang lain. Puji Tuhan, inilah yang dilihat oleh Nabi Yohanes. Terus? Nabi Daniel. Terus? Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Ya, terus? Dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Terus? Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut. Ya. Dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Terus? Dan kepadanya diberikan hati manusia. Terus? Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua rupanya seperti beruang. Binatang yang kedua beruang. Terus? Ia berdiri pada sisinya yang sebelah. Ya. Dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya. Terus? Di antara giginya. Ya, terus? Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Ayat 6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Binatang yang lain, binatang yang ketiga. Terus? Rupanya seperti macan tutul. Macan tutul. Terus? Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Ya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Puji Tuhan. Tulis saja. Ada 4 jenis binatang keluar dari dalam laut, keluar dari dalam dunia ini. Puji Tuhan, sesuai dengan penglihatan daripada Nabi Daniel di atas tempat tidurnya. Puji Tuhan, saudaraku, 3 jenis binatang yang pertama. Adapun 3 jenis binatang yang pertama, 1 singa, 2 beruang, 3 macan tutul. Dengan demikian, apa yang dilihat oleh Nabi Daniel sama dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Amin, saudaraku. Sekalipun jabatan mereka berbeda-beda, tetapi apa yang mereka lihat itu sama. Puji Tuhan. Jadi sekalipun jabatan berbeda-beda, saling melengkapi. Satu dengan yang lain, tidak saling sikut menyikut, tidak tumpang tindih. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini yang Tuhan tuntut, yang Tuhan dambakan dari kehidupan kita masing-masing. Jadi tidak boleh ada penonjolan sekalipun berbeda jabatan, berbeda-beda karunia. Amin, saudaraku. Tadi kita sudah mengerjakan sound system masing-masing. Harus saling melengkapi supaya tidak saling sikut menyikut. Ayat yang ke-7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, Ya. tampak seekor binatang yang keempat. Binatang yang keempat, terus? Yang akan mendahsyatkan. Ya. Dan ia sangat kuat. Terus? Ia bergigi besar dari besi. Terus? Ia melahap dan meremukkan. Terus? Dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Diinjak-injak oleh antikris, terus? Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Ya. Lagi pula ia bertanduk 10. Berbeda. Binatang, kemudian kita melihat di sini ayat 4. Binatang yang keempat ini, saudaraku, berbeda dengan 3 binatang yang pertama. Sebab binatang ini sangat menakutkan dan mendahsyatkan. Sangat menakutkan dan mendahsyatkan. Sebab strip pertama ia sangat kuat. Strip yang kedua ia bergigi besar dari besi. Strip yang ketiga ia melahap dan meremukkan. Lalu sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Inilah wujud dari antikris yang sebenarnya. Sungguh memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar sekali. Apabila nanti menjadi raja selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, perhatikanlah apa yang sudah kita terima sore ini. Jangan kita anggap enteng. Sebab perkara ini nanti akan terjadi ke depan. Ini tidak bisa lagi dihindari. Ini akan terjadi. Sebab firman ini, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, ya dan amin. Tidak seperti hati manusia berubah-berubah. Sebentar begini, sebentar begitu. Tapi firman itu akan tergenapi. Sebab itu perhatikanlah apa yang kita terima sore ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah wujud dari antikris yang sebenarnya sungguh memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar. Karena naga, itulah iblis atau setan, memberikan kekuatannya, tatanya, dan kekuasaannya yang besar kepada antikris. Pendeknya, saudara, pendeknya, siapapun tidak akan dapat bertahan berdiri
menghadapi antikris apabila ia mengandalkan pengetahuannya, apabila ia mengandalkan kekuatannya, apabila ia mengandalkan kemampuannya, apabila ia mengandalkan kekayaannya, apabila ia mengandalkan jabatannya. Tiadalah mungkin. Kalau kita melihat tadi, betapa besar kekuatan, betapa besar tatanya, betapa besar kekuasaan yang diberikan naga kepada antikris. Maka tiada seorang pun yang dapat berdiri menghadap antikris dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan kedudukan jabatan yang tinggi, dengan hartanya, dengan segala apapun yang dia miliki. Sebab itu belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Kalaupun kita memiliki harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, gelar tinggi, itu kemurahan, tidak bisa diandalkan. Bergantung kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tulis saja. Adapun karakter dari satu singa pada ayat 4 di sini, singa pada ayat 4, kesimpulannya adalah tangkas dan licik. Tidak sempat kita baca semua. Adapun karakter dari 3 jenis binatang, satu singa pada ayat 4 terlihat dengan jelas tangkas dan licik. Tangkas dan licik. Puji Tuhan, tangkas dan licik. Mungkin besok saya akan uraikan dalam kesempatan PPT. Kebaktian Natal Persekutuan Hamba-hamba Tuhan. Tidak bisa diselenggarakan di hotel. Namun kita akan diselenggarakan dengan model Google Zoom. Puji Tuhan. Kemudian binatang yang kedua beruang pada ayat yang kelima. Memiliki kekuatan yang besar. Memiliki kekuatan yang besar. Ini pun tidak sempat saya terangkan. Beruang pada ayat yang kelima. Memiliki kekuatan yang besar. Kemudian yang ketiga macan tutul pada ayat yang keenam. Daniel 7 ayat 6, saudaraku, memiliki kecepatan di dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya yang sangat luas dan besar. Amin, saudaraku. Inilah tabiat atau karakter dari 3 jenis binatang. Jadi satu singa pada ayat 4, tangkas dan licik. 2, beruang pada ayat 5 memiliki kekuatan yang besar. 3, macan tutul pada ayat 6 memiliki kecepatan di dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya yang sangat luas dan besar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sudah sangat jelas bahwa naga atau iblis atau setan itu telah memberikan kekuatannya, memberikan tahtanya, dan memberikan kekuasaannya yang besar kepada antikris. Dan itu kita bisa lihat dari 3 jenis binatang pertama dan binatang yang keempat. Sangat menakutkan, mendahsyatkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih jauh kita melihat tentang 3 jenis binatang. Itulah tubuh antikris. Digabung menjadi satu tubuh, itulah tubuh antikris. Hosea. Dalam Hosea pasal 13. Kita bersyukur menjadi anak Tuhan. Amin. Amin. Apalagi kalau tergembala. Semua rencana Tuhan dinyatakan kepada umatnya sebagai kawanan domba Allah. Sebagaimana malam ini Tuhan nyatakan rencananya dalam kehidupan kita dalam rangka penyelamatan. Hosea 13 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Hosea 13 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Menjadi sama seperti singa. Terus. Seperti macan tutul, aku mengintip-intip di pinggir jalan. Satu, macan tutul. Terus. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. 2, beruang. Terus. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Oh, jangan pasang dada. Terus. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Kemudian binatang yang ketiga, singa. Pekerjaannya memakan. Sampai kenyang. Puji Tuhan. Tulis saja, kita kembali melihat dan menyoroti 3 jenis binatang dengan tabiatnya. 3 jenis binatang dengan tabiatnya. 1, macan tutul. 1, macan tutul. Titik. Garis baru tabiatnya. Mengintip di pinggir jalan. Tabiatnya. Mengintip di pinggir jalan. Puji Tuhan. Mengintip di pinggir jalan. Yang menjadi sasarannya. Perjalanan atau langkah-langkah yang tidak sesuai dengan ketetapan firman. Orang-orang yang berjalan di tengah jalan
tetapi langkah-langkahnya tidak sesuai dengan ketetapan firman. Ini sasarannya daripada macan tutul. Amin, saudaraku. Sebab itu, kita yang sudah menerima firman yang dibukakan, rahasianya, terimalah dengan sukacita, terimalah dengan lemah lembut, terimalah dengan rendah hati. Supaya dalam perjalanan rohani kita menuju Yerusalem baru, kita melangkahkan kaki sesuai dengan ketetapan firman Allah yang sudah kita terima sampai pada saat ini. Kalau tidak, menjadi sasaran daripada macan tutul, sasaran daripada antikris. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Binatang yang kedua, beruang. Binatang yang kedua, beruang. Tabiatnya mengoyakkan dada manusia. Tabiatnya mengoyakkan dada manusia. Puji Tuhan, sebab itu jangan kita selalu pasang dada. Jangan kita mengandalkan kekuatan. Jangan kita mengandalkan kemampuan. Jangan mengandalkan jabatan tinggi, gelar tinggi. Jangan mengandalkan apa yang kita punya. Jangan pasang dada. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab orang yang merasa diri kuat, inilah yang menjadi sasaran daripada beruang. Orang yang mengandalkan kekuatannya, inilah yang menjadi sasaran beruang. Itulah manusia daging. Sebab itu, biarlah kiranya kita senantiasa hidup di dalam pimpinan dari Roh El Kudus. Hidup di dalam pengaruh yang besar dari Allah Roh El Kudus. Jangan sesekali menuruti keinginan daging. Ini yang menjadi sasaran daripada beruang. Semua mencatat dengan baik? Puji Tuhan. Hati-hati, yang menjadi sasaran dari antikris adalah mereka yang mengandalkan kekuatan, pasang dada. Kalau ada dikoyakkan. Mau dada orang kaya dikoyakkan. Puji Tuhan. Inilah kelebihan kita di dalam Tuhan, saudara. Tidak ada artinya memiliki semua yang ada ini kalau tidak di dalam Tuhan. Yang ada ini suatu kali nanti akan berlalu. Puji Tuhan. Jangan bergantung kepada yang sifatnya berlalu. Bergantunglah kepada pribadi yang sifatnya kekekalan. Itulah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Binatang yang ketiga. Tadi sudah dibaca ya. Binatang yang ketiga, singa. Kemudian adapun tabiatnya ialah makan sampai kenyang. Berarti kalau belum kenyang akan makan sampai kenyang. Puji Tuhan. Inilah singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Siapa yang menjadi sasarannya? Siapa yang menjadi sasarannya? Itulah orang-orang yang lemah. Menunjuk orang yang tidak mengarahkan pandangannya kepada salib Kristus. Orang yang lemah tidak mengarahkan pandangannya kepada salib. Kalau pandangannya diarahkan kepada salib pasti kuat. Tidak lemah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Ya. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Ya, setelah kenyang diberkati, hati mereka meninggi, menjadi tinggi hati. Terus? Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Puji Tuhan. Singkatnya, sasaran dari 3 jenis binatang tersebut, atau sasaran dari antikris ialah orang-orang yang melupakan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang tinggi hati karena segala kelimpahan-kelimpahan yang ia miliki. Melupakan Tuhan. Kenapa? Karena dia tinggi hati. Mengapa tinggi hati? Karena sudah diberkati dengan limpah. Nah, inilah yang menjadi sasaran daripada antikris. Jangan lupa Tuhan ya. Kalaupun diberkati, jangan lupa Tuhan ya. Jangan lupa Tuhan. Jangan tinggi hati. Kita semua harus rendah hati. Kalau tidak, yang menjadi sasaran dari antikris nanti adalah orang yang melupakan Tuhan. Mengapa dia lupakan Tuhan?
karena dia sudah menjadi tinggi hati, karena dia sudah diberkati dengan lumpah. Kalau diberkati tidak salah, bersyukur, tapi jangan lupa Tuhan. Kalau sudah diberkati dengan gelar tinggi, sarjana, puji Tuhan tidak salah, tapi jangan lupa Tuhan. Kalau sudah diberkati bisnis, semua pekerjaan, puji Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan. Tidak salah diberkati, dan tidak boleh alergi dengan berkat. Harus, tapi jangan lupa Tuhan. Jangan tinggi hati. Karena kalau kita lupa karena kelimpahan, inilah yang menjadi sasaran dari antikris. Antikris itu disebut juga bangsa-bangsa yang lain. Sasarannya adalah keturunan perempuan yang lain. Ibadahnya tidak memuncak sampai 2 penyembahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Murka Tuhan akan menimpa Efraim. Ya. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ya. Ia diangkat-angkat di Israel, Ya. tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Terus? Sekarang pun mereka terus berdosa, Ya. dan membuat baginya patung tuangan dari perak, Terus? dan berhala-berhala, sesuai dengan kecakapan mereka. Terus? Semuanya itu buatan tukang-tukang. Terus? Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Ya. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sangat disayangkan perbuatan semacam ini. Praktek melupakan Tuhan dan tinggi hati ialah hidup di dalam penyembahan berhala. Ini praktek melupakan Tuhan dan tinggi hati. Yaitu hidup di dalam penyembahan berhala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan mereka itu mencium anak-anak lembu. Patung anak lembu tuangan. Itu penyembahan berhala. Seharusnya ketika kita berada menghadap Tuhan lewat ibadah yang Tuhan percayakan, seharusnya kita segera saja, secepatnya saja tersungkur di kaki salib Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sampai mencium ujung kaki Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Singkatnya, yang harus kita sembah hanyalah Tuhan. Jadi praktek lupa Tuhan dan tinggi hati, hidup di dalam penyembahan berhala. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Contohnya, meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena pekerjaan, itu berhala. Meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena uang, itu adalah berhala. Meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena kesibukan-kesibukan di dunia, itu adalah berhala. Meninggalkan ibadah dan pelayanan atau meninggalkan Tuhan karena terikat dengan perkara lahiriah, itu adalah berhala. Jadi sekalipun kita tidak membuat patung, sekalipun kita tidak membuat arca dan terapin di rumah masing-masing, kalau kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, hanya karena satu perkara, itu adalah penyembahan berhala. Loh, itu adalah penyembahan berhala, dapat dipahami? Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ayat yang ketiga. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, Ya, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. terus. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan. Ya, Atau seperti asap dari seperti tingkap. asap dari tingkap. Gambaran dari orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Strip pertama, seperti kabut pagi. Seperti kabut pagi. Strip yang kedua, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Strip yang ketiga, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan. Dari tempat pengirikan. Strip yang keempat, seperti asap dari tingkap. Pendeknya, tidak tinggal tetap. Suatu keadaan yang tidak bertahan lama. Sama dengan hidup dengan sia-sia. Sama dengan binasa. Gambaran dari orang yang hidup dalam penyembahan berhala
Strip pertama seperti kabut pagi, berarti berlalu cepat. Seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, juga berlalu cepat. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, juga berlalu cepat. Strip yang keempat, seperti asap dari tingkap, juga berlalu cepat. Kesimpulannya, gambaran dari orang yang hidup dalam penyembahan berhala tidak tinggal tetap atau suatu keadaan yang tidak bertahan lama. Hidup dengan sia-sia sama dengan binasa. Puji Tuhan. Hidupnya tidak sampai kepada kekekalan. Tidak sampai dibawa masuk dalam kerajaan surga. Tidak bertahan lama. Itu loh penyembahan berhala. Kita ini mau hidup untuk selama-lamanya dan menikmati keindahan surga untuk selama-lamanya atau binasa selama-lamanya. Saya kira kita rindu untuk berada di dalam kerajaan surga, berada dalam kekekalan, untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan Dia sampai selama-lamanya, bukan? Puji Tuhan. Ayo, bijaksanalah untuk menanggapi apa yang sudah kita terima malam ini. Puji Tuhan. Kemudian, lebih rinci lagi tentang tabiat dari 3 jenis binatang tersebut di dalam versinya kitab Mazmur. Mazmur pasal 10 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Mazmur 10 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Iya, itu antikris. Terus antikris digambarkan dengan 3 jenis binatang. Ya, saudaraku, digambarkan dengan 3 jenis binatang. Antikris digambarkan dengan 3 jenis binatang. Ulangi dulu baca. Matanya mengintip orang yang lemah. Matanya mengintip orang yang lemah. Terus Ia mengendap di tempat yang tersembunyi. mengendap di tempat yang tersembunyi. Terus Seperti singa di dalam semak-semak. yang kedua singa. Terus Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. tertindas. Terus Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. terus Ia membungkuk dan meniarap. Terus? Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. ini adalah beruang. Puji Tuhan. Haleluya. Tabiat dari 3 jenis binatang. 1, macan tutul. Pada ayat yang ke-8 dan 9a. 1, macan tutul. Tabiatnya mengintip orang yang lemah dan mengendap di tempat yang tersembunyi. Tabiatnya mengintip orang yang lemah dan mengendap di tempat yang tersembunyi. Sebaliknya, mangsanya yang menjadi sasarannya tidak dapat melihat macan tutul di tempat yang tersembunyi. Sebaliknya, mangsanya yang menjadi sasarannya tidak dapat melihat macan tutul di tempat yang tersembunyi. Singkatnya, keadaan mangsa dalam hal ini, keadaan mangsa lemah dan tidak berdaya. Keadaannya sama seperti tertuduh, terdakwa, tanpa daya. Dapat dipahami saudaraku, puji Tuhan. Ini pekerjaan daripada macan tutul. Mengintip orang yang lemah dan mengendap di tempat yang tersembunyi. Sementara mangsanya yang menjadi sasarannya tidak dapat melihat macan tutul di tempat yang tersembunyi. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Singkatnya, kalau memang semacam ini suasananya, singkatnya keadaan mangsa lemah dan tidak berdaya. Keadaannya seperti tertuduh. Keadaannya sama seperti orang yang terdakwa tanpa daya. Tinggal diponis, ditinggal menerima hukuman dan penghakiman. Tinggal tunggu waktunya. Sebab sudah diintip dari tempat yang tersembunyi, tinggal tunggu waktunya. Sementara mangsa yang menjadi sasarannya tidak melihat macan tutul di tempat tersembunyi. Berarti keadaannya terdakwa, tertuduh, tinggal diponis, tinggal dihukum, menerima dakwaan. Tinggal tunggu waktunya. Sebab itu hati-hati saudara. Kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk beribadah, saudara jangan salah gunakan kesempatan ini. Seperti pengejek-pengejek di dalam 2 Petrus.
mengatakan di mana Tuhan tidak datang-datang. Dari dulu bumi sama aja, dari generasi ke generasi sudah semua mati berlalu, tapi bumi juga sama aja, Tuhan tidak datang. Hati-hati. Sebetulnya kalau Tuhan belum datang sampai hari ini, itu panjang sabar Tuhan. Dan panjang sabar Tuhan ini merupakan kesempatan dan peluang emas bagi kita untuk bertobat. Berbaliklah kepada Dia. Amin, saudaraku. Hati-hati, jangan sibuk dengan keadaan dunia ini. Dunia ini suatu kali akan lenyap. Tidak bisa kita bertahan di dunia ini. Kita harus mencari tanah air surgawi. Dari situ kita datang semula. Tetapi karena Adam berdosa, bagaikan kita sekarang dilemparkan di bumi ini. Hati-hati loh saudaraku. Jadi antikris itu mengintip di tempat yang tersembunyi. Sementara mangsa dan sasarannya ini tidak dapat melihat. Jadi seolah-olah keadaan yang terdakwa. Tinggal tunggu waktu, divonis. Sebab itu angkat dua tangan. Menyerahlah kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan lagi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Binatang yang kedua, singa. Singa. Tabiatnya di dalam semak-semak. Tadi sudah dibaca ya. Tabiatnya di dalam semak-semak. Ia mengendap dan menangkap orang yang tertindas. Tabiatnya mengendap di tempat yang tersembunyi, di semak-semak, ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya ditarik dalam jaringnya atau perangkapnya. Jadi binatang yang kedua singa, tabiatnya di dalam semak-semak, ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Selanjutnya, orang yang tertindas itu ditarik dalam jaringnya. Ditarik dalam perangkapnya. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui bagi kita semua. Saudaraku, jangan kita tinggalkan ibadah. Jangan kita lepaskan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Hanya karena menginginkan kebebasan dunia. Mengapa? Sebab itu merupakan perangkap. Sebab itu merupakan jerat. Sebab itu merupakan jaring setan. Kebebasan dunia adalah jaring setan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Hai pelayan hamba-hamba Tuhan, jangan tinggalkan pelayananmu. Hanya karena menginginkan kebebasan dunia. Dunia ini adalah perangkap setan. Dunia ini adalah jaring setan. Camkanlah apa yang Tuhan sudah nyatakan. Jangan anggap enteng, saudara. Jangan anggap enteng. Sebelum nanti tangis-tangis darah pun tidak akan dapat kesempatan untuk bertobat. Waktunya ya sekarang untuk bertobat kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguhlah. Bertahan dalam Tuhan. Jangan inginkan kebebasan dunia. Amin. Mengapa? Karena itu jaring setan, perangkap setan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sekarang binatang yang ketiga, beruang. Tabiatnya membungkuk dan meniarap. Beruang. Tabiatnya membungkuk dan meniarap. Sama dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Membungkuk dan meniarap. Sama dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Sekilas pandang, ini baik toh. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Tetapi tujuannya adalah supaya orang-orang lemah jatuh dalam cakarnya. Coba baca ayat 10. Ia membungkuk dan meniarap. Ya. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang Ya, kuat. puji Tuhan. Membungkuk dan meniarap. Sama dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Sekilas pandang bagus. Tujuannya supaya orang yang lemah jatuh ke dalam cakarnya. Pendeknya, beruang adalah gambaran dari seorang hamba Tuhan yang tidak jujur. Hamba Tuhan yang tidak tulus di dalam melayani Tuhan. Amin. Jika hamba Tuhan tidak mendidik sidang jemaat untuk memikul salibnya,
Jika hamba Tuhan tidak menghubungkan sebuah ibadah dan pelayanan terhadap salib, lalu pura-pura merendahkan dirinya, pura-pura lemah lembut, itu bagaikan beruang menusuk sidang jemaat dengan cakarnya. Kalau ibadah tidak dihubungkan dengan salib, kalau hamba Tuhan tidak mengajarkan sidang jemaat untuk memikul salib, kalau hamba Tuhan tidak menghubungkan ibadah dan pelayanan ini kepada salib, untuk memikul salib, lalu hamba Tuhan itu pura-pura merendahkan diri, pura-pura lemah lembut di tengah ibadah dan pelayanannya di hadapan sidang jemaat, bagaikan cakar beruang menusuk sidang jemaat. Bagaikan cakar beruang mengoyak-ngoyak sidang jemaat. Hati-hati, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau hamba Tuhan hanya sibuk bicara berkat, setiap minggu khotbah bicara berkat, setiap minggu dalam ibadah hanya bicara soal mengadakan sensasi-sensasi, lewat jemaat diadakan rubuh, tiap hari rubuh, tiap hari rubuh. Tapi berita salib tidak disampaikan. Lalu selanjutnya hamba Tuhan itu pura-pura rendah hati, pura-pura lemah lembut, bagaikan cakar beruang menusuk sidang jemaat. Ini loh hikmat Tuhan yang harus kita miliki, saudara. Anak-anak Tuhan, sidang jemaat di Malaysia, di Bandung, sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan. Yang benar, masing-masing kita harus memikul salibnya. Yang benar, seorang gembala sidang harus membawa berita salib disampaikan di tengah ibadah. Yang benar, seorang hamba Tuhan harus menghubungkan hidupnya, menghubungkan ibadahnya, menghubungkan pelayannya, menghubungkan sidang jemaat kepada sebuah salib yang harus dipikul. Kalau tidak, hanya sibuk mengadakan sensasi, lewat mengadakan jemaat rubuh-rubuh, sibuk mengadakan sensasi, yaitu berita hanya soal berkat-berkat, tetapi jemaat tidak dihubungkan kepada berita salib, bagaikan cakar beruang menusuk sidang jemaat. Jemaat itu sedang dikoyak-koyak dengan kuku atau cakar beruang. Ini loh hikmat Tuhan yang perlu kita miliki. Tanpa pengertian, gereja Tuhan disebut gereja yang tolol. Sesuai dengan kitab Hosea pasal 13. Kalau saya tidak salah ayat 22 ya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Lalu saudara bangga dengan salib Kristus? Kalau hamba Tuhan tidak memberitakan salib, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Kalau hamba Tuhan setiap ibadah hanya selalu bikin sensasi dengan membuat jemaat rubuh-rubuh, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Setiap minggu hanya bicara soal berkat-berkat, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Sia-sia Yesus mati di kayu salib. Dapat dipahami ya? Puji Tuhan. Amsal 28 ayat 15. Amsal 28 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Amsal 28 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Seperti singa yang meraung, Ya. atau beruang yang menyerbu. Seperti singa yang meraung atau seperti beruang yang menyerbu. Terus, Demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. puji Tuhan. Seperti singa yang mengaum ataupun seperti beruang yang menyerbu. Demikianlah nantinya, demikianlah kelak apabila Antikris memerintah sebagai raja di atas negeri ini selama 3 tahun setengah. Jadi sudah bisa dibayangkan saudara, apa yang akan terjadi? Sungguh umat Tuhan nanti mengalami suatu hidup yang berat. Mengalami suatu kesesakan yang begitu berat sekali. Bisa dibayangkan saudara? Puji Tuhan.
Ayo, jangan bermain-main dengan nyawa ya. Puji Tuhan. Jangan bermain-main dengan hidup masing-masing. Ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Terus Tetapi orang boleh baca 13. siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tidak mengakui dosa, keberuntungan tidak berpihak kepada dia. Berkat Tuhan tidak berpihak kepada dia. Kemurahan Tuhan tidak berpihak kepada dia. Itu cepat-cepat akui dosa yang belum diakui. Supaya saudara dan saya beruntung. Terus? Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya Ya. akan disayangi. Sebaliknya, orang yang secepatnya mengakui dosa, lalu meninggalkan dosa itu, Tuhan sayang dia. Amin. Tuhan akui dia sebagai anak yang disayangi. Jadi apa artinya kita membenarkan diri, lalu dosa disembunyikan? Namun Tuhan tidak sayang. Pilih mana? Pilih disayang, jadi anak yang disayang, atau merasa diri benar tetapi Tuhan tidak kenal. Tidak ada keberuntungan dengan anak yang tidak dikenal. Tidak punya masa depan. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Hati-hati kalau berbuat dosa. Ingat, pengakuannya yang susah. Melakukan dosa cepat. Saat mengakuinya setengah mati. Bisa merusak sistem imunisasi. Dikejar bayangan, ketakutan. Akhirnya tidak punya lagi namanya daya tahan tubuh. Kalau semakin lama dia sembunyikan dosa, semakin tidak punya ketahanan tubuh. Tidak ada keberuntungan di situ. Cepat-cepat akui. Cepat-cepat akui. Amin. Saya berharap saudara nanti menangis kaki salib Tuhan ya. Dengan rendah hati ya. Amin. Jangan bertahan, tidak ada artinya. Tidak ada keberuntungan menyembunyikan dosa. Adanya sial dan sial selalu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, benci kejahatan, terus Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. orang yang mengeraskan hatinya tidak mau mengakui dosa dan tidak mau meninggalkan dosa akan jatuh dalam malapetaka yang besar, yaitu pada masa aniaya antikris berlangsung selama 3 tahun di atas negeri ini. Jadi tidak ada artinya kalau kita keras hati, bertahan menyembunyikan dosa, tidak ada keberuntungan. Dia akan jatuh saat dia akan jatuh ke dalam malapetaka atau ditimpa oleh malapetaka, yaitu masa kesesakan 3 tahun setengah. Itulah masa aniaya antikris selama 3 tahun setengah. Jangan keras hati. Ya, amin saudaraku, puji Tuhan. Kemudian kita akan melangkah maju untuk memasuki ayat baru, ayat yang baru. Lalu selanjutnya menerima berkat yang baru pula. Wahyu 13 ayat 3. Wahyu 13 ayat 3. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Iya. Terus? Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Puji Tuhan. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Maka seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Puji Tuhan. Pada ayat 3 ini Rasul Yohanes melihat satu dari antara ketujuh kepala binatang tersebut seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Berarti binatang tersebut sudah berada di ambang kematian. Oleh karena luka yang membahayakan dirinya. Oleh karena luka parah yang membahayakan dirinya itu. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, tetapi kenyataannya
luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Tetapi kenyataannya luka yang membahayakan hidupnya itu sendiri sembuh. Singkatnya, di sini kita melihat terjadi mujizat kesembuhan. Sehingga oleh karena mujizat kesembuhan yang terjadi itu, seluruh dunia heran. Seluruh dunia heran. Haleluya. Saudara, kalau mujizat kesembuhan terjadi di tengah ibadah dan pelayanan, tentu kita sangat bersyukur. Amin, saudaraku. Tidak perlu heran. Karena itu adalah bagian dari janji-janji Tuhan. Bagian dari berkat-berkat Tuhan. Itu bagiannya Tuhan untuk dilimpahkan kepada kita. Seharusnya tidak perlu heran. Yang seharusnya heran adalah, itulah salib yang membuat kita berubah. Kalau mujizat itu bagiannya Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi seluruh dunia heran. Ini adalah suatu pengertian yang salah. Inilah yang disebut mujizat palsu. Memang terjadi kesembuhan. Tetapi inilah yang disebut mujizat palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mengapa? Sebab sengsara itu kalau kita perhatikan di situ, penderitaan oleh karena luka itu seharusnya lanjut sampai kepada pengalaman kematian. Tetapi justru sengsara dan luka itu sembuh. Kalau kita bandingkan dengan sengsara yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib, penderitaan yang dialami oleh penderitaan salib, selanjutnya membawa Yesus dalam kematian. Sedangkan binatang ini tidak. Luka parah, akhirnya sembuh. Mujizat. Kalau kita bandingkan dengan luka-luka, kita bandingkan dengan penderitaan atau sengsara salib, selanjutnya sengsara salib membawa Yesus mati. Tapi hari ketiga bangkit. Tetapi binatang itu tidak. Jadi itulah yang disebut mujizat palsu. Walaupun yang sakit sembuh, tetap disebut mujizat palsu. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu hanyalah akal-akalan daripada binatang tersebut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Padahal kalau kita perhatikan, bukankah binatang itu keluar dari dalam laut? Sementara laut adalah gambaran dari baptisan air. Menunjuk pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitan. Jadi seharusnya luka parah yang dialami oleh binatang itu, luka parah dari salah satu kepala itu, seharusnya membawa dia masuk dalam pengalaman kematian. Untuk selanjutnya hari ketiga dia bangkit. Tetapi tidak, luka parah itu justru sembuh. Padahal binatang itu keluar dari dalam laut. Sementara laut adalah bayangan dari baptisan air. Itulah pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitan. Tetapi kenyataannya luka itu sembuh. Mujizat terjadi. Sehingga banyak orang seluruh dunia heran. Singkatnya pelayanan dari antikris ini hanya membuat heran-heran. Hanya membuat sensasional. Bukan mengajarkan sidang jemaat supaya dapat matanya memandang perbuatan Allah yang ajaib. Perbuatan Allah yang heran. Itulah salib di Golgota. Itu yang mengubahkan hidup kita. Itulah perbuatan heran. Kalau sembuh itu perbuatan Tuhan. Kalau mujizat kesembuhan itu perbuatan Tuhan. Tetapi yang mengubahkan kita adalah manakala kita mau diubahkan salib. Jadi salib yang mengubahkan. Kalau mujizat bagian dari janji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sejenak kita lihat dulu 1 Tesalonika pasal 2. Dua Tesalonika pasal 2 ya. 2 Tesalonika pasal 2
ayat 1-2. Baca. Demikian firman. Baca. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ya. Kedurhakaan dulu terjadi, maka kedatangan Tuhan. Terus? Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Ya. dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, Ya. supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Kita ini sudah dihimpunkan oleh dua tangan Tuhan yang kuat. Jangan gelisah, tetap tenang apapun yang terjadi. Dalam susah dan senang, tetap tenang, jangan gelisah. Apapun yang terjadi, jangan gelisah, tetap tenang ya. Amin. Apapun yang terjadi, jangan kacau karena pikiran ini seringkali membuat seseorang jadi tidak tenang. Tapi kalau kita yang Tuhan sudah menghimpunkan kita, jadi tenang saja, tidak usah gelisah sampai hari Tuhan, sampai Tuhan datang kembali sebagai Raja. Tenang saja, jangan gelisah. Pikiran, jangan kacau karena pikiran yang tidak menentu. Tenang saja. Khususnya kehidupan yang sudah dihimpunkan oleh dua tangan Tuhan di tengah ibadah ini. Amin, saudaraku. Amin. Terus, Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. ayat 3-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab itu, jangan memberi diri disesatkan oleh orang termasuk antikris dengan cara apapun juga. Termasuk dengan mukjizat palsu. Tenang. Tidak usah gelisah. Tidak usah cemburu. Di sana ada mukjizat palsu. Di sini tidak ada mukjizat palsu. Tenang. Amin. Tenang. Tidak usah menolak, tidak usah kecewa, lalu menolak Tuhan karena pikul salib. Tenang. Lalu jangan cemburu karena di sana ada mukjizat palsu. Tenang. Oh, di sana ada orang kaya, lalu kita kekurangan. Tenang, tidak usah gelisah. Amin. Puji Tuhan. Terus, Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. ya, kita harus ketahui sebelum hari Tuhan atau sebelum Tuhan datang kembali sebagai Raja dan mempelai pria sorga, maka haruslah strip pertama datang dahulu murtad. Strip yang kedua haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi sebelum Tuhan datang terlebih dahulu haruslah datang terlebih dahulu murtad. Banyak orang nanti mengundurkan diri dan kecewa. Kemudian haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Itulah pemberontak, itulah antikris. Itu loh sebelum Tuhan datang. Terus? Yaitu lawan yang meninggikan diri Ya. di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya. Lawan yang meninggikan diri. Itulah antikris. Lalu, saudaraku, mereka menyebut diri mereka sebagai Allah yang harus disembah. Apalagi? Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bahkan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Keadaan semacam ini akan terlebih dahulu terjadi sebelum hari Tuhan, sebelum Tuhan datang kembali. Untuk yang kedua kalinya sebagai Raja dan mempelai pria surga, menjemput mempelai perempuannya di awanan permai. Terlebih dahulu antikris memerintah di atas muka bumi ini loh saudara. Siapa antikris ini? Antikris ini adalah orang yang sombong, angkuh, tinggi hati. Ingin untuk selalu disembah. Karena selalu menyatakan dirinya sebagai Allah yang harus disembah. Jadi terlebih dahulu banyak orang murtad, terlebih dahulu ada orang yang mendurhaka, memberontak. Barulah Tuhan nanti datang. Sebelum ini terjadi, Tuhan belum datang. Camkanlah. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Terus baca lagi. Tidakkah kamu ingat Ya. bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu Ya. ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Pengajaran semacam ini
harus berulang-ulang disampaikan kepada sidang jemaat. Dan sidang jemaat tidak boleh bosan mendengarkan berita firman tentang kedatangan Tuhan. Tidak boleh. Dan sebelum Tuhan datang, terlebih dahulu Antikris memerintah di atas negeri ini selama 3 tahun setengah. Dan pengajaran semacam ini harus disampaikan berulang-ulang dan berulang-ulang. Itulah sebabnya ada kitab ulangan. Berulang-ulang untuk mengingatkan kita. Sebab itu kalau anak-anak Tuhan datang ke pastori selalu berulang-ulang ingatkan. Sedangkan tidak diingatkan aja bisa dengan sengaja melanggar. Baru saja saya 2 kali tidak menyembah, sudah tidak menyembah semua. Langsung kelihatan kualitas rohaninya, tapi ingin tunjuk diri dalam pelayanan. Itu loh yang anehnya. Mau melayani, ingin pamer, tapi menyerahkan diri kepada Tuhan enggak. Sebab itu pengajaran semacam ini harus disampaikan berulang-ulang. Berkatnya iya, tapi penyembahannya tidak. Kan aneh toh imam semacam ini. Ini imam yang tidak tahu diri sebetulnya. Sudah diberi kesempatan, tidak digunakan dengan baik. Dipercayakan karunia, tidak digunakan dengan baik. Hanya taunya enak pamer-pamer melayani. Sebetulnya kalau kita sadar, malu loh sebetulnya kepada Tuhan. Tapi dasar muka tembok ya tidak malu. Banyak muka tembok tidak malu. Melayani mau, menyembah tidak. Muka tembok. Ini orang keras hati loh, sasaran dari antikris. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita menjadi umat yang tolol ya. Amin. Tidak punya pengertian. Taunya, tapi tahu membuat kejahatan. Pandai berbuat kejahatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, Ya. sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Terus ayat 7. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Sebetulnya pemberontakan itu sudah bekerja. Terus tetapi Sekarang masih ada yang masih ada yang menahan. Itu itu kemurahan. Amin. Sebetulnya kedurhakaan itu sudah sedang berlangsung. Tetapi sekarang ini masih ada yang menahan. Sehingga kita masih bisa menikmati kemurahan Tuhan. Amin. Bagaikan seorang malaikat lain. Kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya menginjak daratan. Di tangan kirinya ada gulungan kitab yang terbuka. Dan tangannya teracung ke langit, tangan kanannya. Masih ada yang menahannya. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati pembukaan rasa firman. Amin. Amin. Itulah seorang malaikat yang tangan kanan teracung, kaki kanan menginjak laut, kaki kiri menginjak darat. Tangan kirinya ada pembukaan firman. Kalau Tuhan masih menahan ini, berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk menikmati pembukaan. Amin. Amin. Tapi terus, Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, kalau yang menahannya itu disingkirkan nanti dari gereja, rumah Tuhan, terus dari bait Allah. Terus pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. sampai di situ. Barulah Antikris berkuasa selama 3 tahun setengah. Setelah yang menahan itu disingkirkan, barulah Antikris berkuasa di atas muka bumi ini selama 3 tahun setengah. Lihat apa yang disingkirkan. Daniel pasal 11. Apa yang disingkirkan, saudara? Sidang jemaat di Malaysia, sidang jemaat di Bandung, dan sidang jemaat yang sedang pulang kampung di Jawa, di Sumatera, di Jakarta. Perhatikanlah sungguh-sungguh firman ini. Baik juga anak-anak Tuhan yang terus memberi diri digembalakan lewat live streaming. Perhatikanlah ini sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Apa yang disingkirkan? Daniel pasal 11. Daniel 12 ayat 11 baca. Demikian firman Tuhan. Akhir zaman. Iya.
Sejak dihentikan korban sehari-hari Ya, dan ditegakkan dewa-dewa kekejian Ya. yang membinasakan itu, terus ada 1290 hari. setelah korban sehari-hari dihentikan, maka dewa kekejian ditegakkan. Antikris berkuasa selama 3 tahun setengah. Amin. Perhatikanlah itu masing-masing dengan baik. Kemudian, Daniel pasal 9, ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ya, 70 kali 7 masa. ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Terus, Selama 1 kali 7 masa. selama 1 kali 7 masa, selama 7 tahun, tepatnya pada pertengahan yang kedua. Itulah 3 tahun setengah, puncaknya terus. Pada pertengahan 7 masa itu, Ya. ia akan menghentikan korban sembelihan. Pada 3,5 tahun yang kedua, Antikris akan menghentikan, menyingkirkan, yaitu Korban sembelihan dan korban santapan. inilah korban sehari-hari. Itulah korban sembelihan dan korban santapan. Inilah yang disingkirkan, korban sehari-hari. Satu, korban santapan, itulah firman Allah yang dibukakan rahasianya. Kemudian korban sembelihan, ibadah yang dihubungkan dengan salib. Kalau ini sudah disingkirkan, maka Antikris, pembinasa keji, akan berdiri dan berkuasa di dalam bait Allah selama 3 tahun setengah. Amin, saudaraku. Haleluya. Selama yang menahannya itu masih ada, belum disingkirkan. Ayo, sungguh-sungguh manfaatkan kesempatan yang ada. Puji Tuhan. Bagaikan seorang malaikat lain. Kaki kanan menginjak laut, kaki kiri menginjak daratan. Tangan teracung, tangan kiri. Ada gulungan kitab yang terbuka. Puji Tuhan. Tapi kalau yang menahan ini, tangan yang teracung ini sudah disingkirkan, barulah pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Korban sehari-hari disingkirkan. Itulah korban santapan firman Allah. Korban sembelihan, ibadah dan pelayanan. Sampai ke ujung dunia pun, kalau sudah disingkirkan, kita tidak akan pernah menemukan firman gulungan kitab yang dibukakan. Korban santapan. Jadi selagi ada ibadah yang dihubungkan dengan salib, itu kemurahan. Kemudian di tengah-tengah ibadah itu ada firman dibukakan, disampaikan. Itu kemurahan. Kalau nanti disingkirkan itu, maka pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Tidak ada lagi kesempatan. Ini loh kemurahan loh bagi kita semua. Amin, saudaraku. Kita kembali memperhatikan 2 Tesalonika 2 ayat 7. Sampai seterusnya, terus. Demikian firman Tuhan. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, Tetapi sekarang masih ada yang menahan. ini kesempatan. Nikmati korban sehari-hari. Nikmati korban santapan. Nikmati korban sembelihan. Jangan sia-siakan ibadah yang dihubungkan dengan salib. Amin. Jangan sesekali bersungut-sungut di tengah ibadah dan pelayanan. Jangan. Manfaatkan malah. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, kalau korban sehari-hari disingkirkan, itulah korban santapan, firman Allah. Kemudian korban sembelihan, ibadah yang dihubungkan dengan salib. Terus, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. pembinasa keji, antikris, berkuasa di atas negeri ini. Memerintah atas negeri ini selama 3 tahun setengah. Terus, Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. tapi suatu kali nanti antikris akan dibinasakan. Puji Tuhan. Terus, Dan ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Itu pekerjaan setan. Jadi ketika antikris memerintah sebagai raja selama 3 tahun setengah di atas muka bumi ini, atau sama dengan 42 bulan, atau sama dengan 1260 hari, itu adalah pekerjaan setan. Karena di atas tadi, tepatnya di dalam Wahyu pasal 13, ayat yang kedua, setan memberikan kepada antikris 3 hal. 1, kekuatannya. 2, tatanya. 3, kekuasaannya yang besar. Itu pekerjaan setan. Tapi kalau kita datang menghadap Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan, ini pekerjaan Tuhan yang harus kita layani.
Puji Tuhan. Terus, Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis lalu dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, disertai dengan mukjizat terus. tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Tapi disertai dengan mukjizat palsu. Sebagaimana dalam Wahyu pasal 13 ayat 3. Disertai dengan mukjizat palsu. Itulah satu luka dari antara ketujuh kepala itu. Satu dari antara 7 kepala itu luka parah. Lalu membahayakan hidupnya. Tetapi akhirnya sembuh. Itu yang diadakan oleh antikris. Di tengah ibadah dan pelayanannya. Maka ukuran layak atau tidak layaknya sebuah ibadah, sebuah pelayanan dalam sebuah penggembalaan bukan dilihat dari mukjizat. Bukan dilihat dari berkat yang ada. Tapi dilihat dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Bukan dilihat dari kemampuan saudara, bukan. Bukan dilihat dari uang yang ada pada saudara, bukan. Tapi dilihat dari penyerahan diri saudara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ulangi dulu. Ini sangat menarik sekali. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ya, ketika antikris memerintah 3,5 tahun di atas muka bumi, jelas itu pekerjaan setan. Terus? Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Kemudian pelayanan mereka disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda. Ya, dan mukjizat-mukjizat disertai palsu. dengan mukjizat palsu. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 3 tadi. Amin, saudaraku. Amin. Lalu ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat Ya, terhadap orang-orang yang harus binasa. ya. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Iya, dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Apa kebenaran yang menyelamatkan? Itulah sengsara salib. Mereka tolak salib. Sibuk dengan mujizat palsu. Dapat dipahami, saudaraku. Jadi saudara, sekali lagi saya sampaikan. Jangan bersungut-sungut kalau di tengah ibadah kita dituntut untuk memikul salib loh, saudara. Jangan menolak kebenaran. Jangan menolak salib loh, saudara. Didikan itu datangnya dari salib supaya kita benar. Kalau diajar 1/10, pikul saja salibmu. Jangan berontak, mikul salib loh, saudara. Masih banyak perkara lagi. Jangan banyak bersungut-sungut. Justru harusnya menangislah di hadapan Tuhan. Kasihilah salib itu. Kasihilah kebenaran yang sejati. Di luar salib tidak ada lagi kebenaran. Sekali lagi kasihi kebenaran yang sejati. Jangan tolak. Itulah antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Iya, terus? Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Iya, terus? Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Antikris dan pengikut-pengikutnya pada akhirnya akan dihukum dan dibinasakan di dalam api neraka sampai selama-lamanya. Unlimited. Orang yang percaya kepada antikris adalah orang yang tidak percaya kepada salib adalah orang yang diizinkan Tuhan untuk disesatkan oleh antikris. Amin, saudaraku. Disesatkan dan akhirnya percaya kepada mujizat palsu dan dusta dari nabi-nabi palsu termasuk antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara harus bangga loh, saudara. Tergembala di tempat ini harus bangga loh, saudara. Entah apa jadinya kalau tidak tergembala. Jangan saudara berpikir sempit. Hanya memikirkan sesaat saja, tapi ujungnya binasa. Banyak orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Dapat dipahami, saudaraku?
Puji Tuhan. Ayat yang terakhir. Supaya nanti kita kerja lagi, memperbaiki sound system yang ada. Kita persiapkan besok persekutuan hamba-hamba Tuhan. Sudah mendaftar banyak lewat Google Zoom. Wahyu 13 ayat 3 kembali baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Luka membahayakan hidup, sakit parah terus. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Ya, satu dari antara 7 kepala, bahaya, luka, bahaya, hampir menuju kepada maut, tetapi akhirnya luka itu sembuh. Disebut mujizat, tapi mujizat palsu. Terus Seluruh dunia heran Ya. lalu mengikut binatang itu. seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ini pengikutan yang keliru. Pengikutan yang salah. Doakan. Di minggu yang akan datang, kita akan melihat pengikutan yang keliru ini. Supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan, nyata pemeliharaan dan pertolongan. Kita semua mendapatkan keselamatan, bahagia di dalam kerajaan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berdamailah dengan Allah.